Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Jungjung Nurbenti dan Ibu Romawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Dua teman-teman sekalian, ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik-teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Laili Amalia Rahmawati, yang kedua Lovina Karisma Angelika, yang ketiga Magdalena Ayu Kristinawati, yang keempat Maula Jaya Mentari. Pengertian teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Purwanto dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, halaman 87, teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta untuk mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Lembaga pendidikan memerlukan hubungan yang baik dengan masyarakat. Maka dari itu diperlukan teknik-teknik untuk menjalin hubungan dengan masyarakat agar bisa saling mengenal dan bekerja sama untuk saling menguntungkan. Dengan menggunakan teknik-teknik dalam hubungan tersebut bukan hanya untuk kepentingan lembaga pendidikan, akan tetapi juga berguna bagi masyarakat atau dapat disebut dengan hubungan timbal balik. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Esbra dalam tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, tujuan mengimplementasikan teknik humas yang pertama, meninggikan pemahaman masyarakat terhadap prinsipilnya pendidikan dan meninggikan kualitas hidup masyarakat. Yang di dalam masyarakat demokratis, seyogyanya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan titik pengembangan bagi perubahan di semua bidang kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan rasa semangat untuk saling mengakomodasi antar sekolah dan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup kedua belah pihak. Yang ketiga, meninggikan kualitas pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Yang keempat, berperan dalam memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, meluaskan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Yang keenam, melahirkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat menjadi lebih dinamis dan aktif. Tujuan dari hubungan baik antara sekolah dan masyarakat menurut Purwanto dalam Pendidikan Gunawan tahun 2017 yang pertama, memperkenalkan amat prinsipilnya ke sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, memperbanyak dan memperluas program sekolah sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat terkait isi dan program sekolah. Yang keempat, dalam mengembangkan mutu sekolah, sekolah mendapatkan dukungan dan bantuan baik moral maupun finansial yang diperlukan dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar sekolah dan masyarakat agar lebih erat dalam membimbing anak-anak. Menurut Data dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, manfaat dari hubungan baik antara sekolah dan masyarakat yaitu yang pertama, dengan adanya kerjasama, maka dana bisa terrealisasi sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengadaan sarana-prasarana. Yang kedua, program pengembangan sekolah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kapabilitas sekolah akan lebih mudah untuk dirancang. Yang ketiga, sekolah mendapat dukungan dari masyarakat karena sekolah telah mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sehingga terciptanya kerukunan. Yang keempat, dengan mendapat dukungan dari masyarakat, program pengembangan sekolah bisa terrealisasi melampaui kerjasama. C. Teknik-teknik penyelenggaraan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dibutuhkan teknik atau metode. Penerapan metode yang berhasil harus memperhatikan komitmen masyarakat terhadap pendidikan.
Masyarakat dalam proses ini diharapkan sadar dan memahami bahwa pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Menurut Haimes dalam Indra Parudi dalam Benti dan Gunawan, menyatakan bahwa teknik penyelenggaraan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik pertemuan kelompok. Pada teknik pertemuan kelompok, ini berupa diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, rapat, dan lain-lain. Orang yang terlibat dalam pertemuan kelompok adalah guru, staf tata usaha, tokoh masyarakat, staf dari instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan, pengguna lulusan, guru atau dosen dari lembaga pendidikan lain, dokter, dan lain-lain. Ragam unsur yang dilibatkan tergantung pada tema yang sedang dibahas. Yang kedua, teknik tatap muka. Pada teknik tatap muka ini dilakukan secara individu. Teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pihak lembaga pendidikan berkunjung ke rumah siswa yang sedang menghadapi masalah, atau pihak sekolah memanggil orang tua atau wali siswa yang memiliki kemampuan lebih yang memerlukan pembinaan bersama agar kemampuannya dapat berkembang secara maksimal. Yang ketiga adalah observasi dan partisipasi. Observasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan perlu dilakukan. Sekolah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengunjungi, mengobservasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Orang tua siswa dapat mengunjungi sekolah untuk melakukan observasi tentang proses belajar siswa dan hasil karya siswa. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam metode ini, yaitu orang tua sebagai pengamat, orang tua sebagai peserta, ibu pembantu kelas. Yang keempat adalah surat menyurat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Surat menyurat merupakan teknik yang paling sering digunakan oleh lembaga pendidikan karena biaya yang dibutuhkan cukup murah dan teknik ini dianggap mampu dilakukan oleh setiap lembaga yang sederhana maupun yang sudah besar perkembangannya. Menurut Maisyaroh dalam Benti dan Gunawan, teknik untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan antara lain, yang pertama layanan masyarakat, yang kedua program pemanfaatan alumni, yang ketiga masyarakat sebagai model, yang keempat open house, yang kelima pemberian kesempatan kepada masyarakat, yang keenam pengiriman pembicara, yang ketujuh masyarakat sebagai sumber informasi, yang kedelapan diskusi panel. Menurut Begin dalam Suryo Subroto dalam Benti dan Gunawan, kegiatan humas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di luar sekolah. Kegiatan eksternal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa program yang termasuk dalam kegiatan eksternal. A. Pameran. B. Seminar dan konferensi. C. Open house. D. Tari, sandiwara, wayang, ketoprak, dan seni tradisional lainnya. E. Laporan. F. Pakaian seragam. G. Profil lembaga pendidikan. H. Kegiatan khusus dalam humas. I. Pertemuan dan musyawarah. J. Kunjungan ke rumah atau home visit. K. Pawai atau karnaval. Yang kedua adalah kegiatan internal. Kegiatan internal merupakan kegiatan publisitas ke dalam yang sasarannya adalah warga sekolah. Kegiatan internal dilakukan agar pihak internal sekolah memahami seluk-beluk sekolah itu sendiri. Berikut adalah beberapa kegiatan internal yang biasanya digunakan para praktisi humas di lembaga pendidikan. A. Diskusi. B. Film. C. Tanya jawab dan wawancara. D. Papan informasi. E. Papan foto. F. Kotak saran. G. Stasiun radio sendiri. H. Komunikasi tatap muka. I. Acara kekeluargaan. C. Grup sosial. K. Literatur pengenalan atau informasi. L. Jaringan telepon internal. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan hambatan-hambatan teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Widarta dalam Benti dan Gunawan tahun 2015 halaman 103, ketika hubungan sekolah dan masyarakat dalam prosesnya terdapat kendala, maka akan timbul hambatan yang menyebabkan suatu aktivitas pendidikan menjadi tidak berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama, masyarakat kurang memahami mengenai suatu pendidikan. Hal ini
Warga sekolah kurang memahami mengenai apa dan bagaimana pengelolaan yang harus dibangun dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, warga sekolah dengan masyarakat kurang berkomunikasi. Hal ini karena disebabkan sehingga sekolah dan masyarakat atau wali murid menciptakan komunikasi yang searah dan akhirnya sekolah melakukan pemaksaan terhadap keinginan masyarakat yang disebabkan pihak sekolah tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh warga masyarakat. Selanjutnya menurut hasil pengamatan Hanafi dan Maksum, tahun 2015 halaman 58. Hambatan teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat ini juga bisa dipengaruhi karena penerapan program kerja komunitas sekolah sebagai peningkatan peran dan warga masyarakat di pendidikan Indonesia terdapat kendala. Yaitu yang pertama, program kerja komunitas sekolah yang telah ada kurang sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan. Maka diperlukannya program kerja komunitas sekolah yang secara jelas. Yang kedua, minimnya sosialisasi program kerja. Yang ketiga, latar belakang sekolah para anggota komite rata-rata memiliki pendidikan yang rendah. Yang keempat, dalam struktur komite belum lengkap, sehingga ditambah dengan programnya perlu pendampingan sebagai komite sekolah. Yang kelima yaitu komite dibentuk hanya untuk pengguguran suatu kewajiban. Hal ini karena perencanaan sesuai dengan kemauan kepala sekolah yang bermacam-macam. Yang sekolah dijadikan sebagai persoalan perbedaan sekolah dan memerlukan penanganan yang tidak sama. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan fungsi komite sekolah yang tidak dibutuhkan dalam perlu pemandangan. Hal ini karena sekolah telah digratiskan. Kondisi hanya membahas berkaitan dengan keuangan dalam mengelola lembaganya, komite, dan pihak sekolah mempunyai teknik tersendiri yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembinaan. Terdapat beberapa faktor penghambat hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang terbatas untuk menunjang aktivitas sekolah. Hal ini akan menjadikan suatu dampak dalam mengembangkan strategi yang diselenggarakan oleh Humas Lembaga Pendidikan. Kendala tersebut timbul karena disebabkan oleh faktor motivasi di mana seseorang merancang opini mengenai hal khusus yang menyebabkan komunikasi tidak terjalin dan tidak dipengaruhi oleh pesan yang ditangkap oleh seseorang. Yang kedua, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki efektivitas kerja kurang maksimal, maka tidak berdampak terhadap sekolah secara langsung dalam kinerjanya. Maka hal ini tidak berdampak terhadap sekolah secara langsung dalam kinerjanya. Timbulnya kendala terhadap prasangka suatu hal biasanya menimbulkan tindak lanjut yang tidak sesuai dengan harapan, karena kepentingan pribadi ikut campur dalam penilaian. Yang ketiga yaitu website resmi sekolah belum dikelola dengan optimal, karena tenaga profesional tidak dilibatkan dalam membentuk dan melakukan pengelolaan website sekolah. Yang keempat yaitu kendala lainnya bersumber dari luar lembaga pendidikan. Dari luar lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pengeluaran dana dari sekolah jika mengundang media-media massa yang terdiri dari program sekolah yang belum ada alokasi dana untuk sementara. Kemudian yaitu dalam sosialisasi oknum tidak menilai penghargaan sekolah ataupun informasi yang terbaru. Kemudian rendahnya komunikasi antara sekolah dengan pihak masyarakat dan terbatasnya fasilitas yang kemudian timbulnya suatu komunikasi yang terarah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.